Kalau melihat ini kan sudah lama nih Pak. Ya. Di masa sekarang ini ada ini Mbak Pak, perubahan nggak nanti setelah pandemi ini Pak, perubahan perilaku seseorang misalnya? Eh, Kalau kalau sekarang kita kan lihat, mungkin kalau kita lihat terbatasnya penyakitnya ini, Iya. penyakitnya ini dengan diketahui bahwa ini adalah penyebabnya virus Hmm, dan kita tahu bahwa virus itu tidak akan hilang Hmm. walaupun new normal istilahnya kita Iya. beraktivitas normal kembali seperti sebelum Ah. Covid kan. hmm, Ini prediksi ini kan. Iya. Jadi prediksi bahwa bahkan saya katakan prediksi yang menuntut kita mau tidak mau kita harus mengikuti. Sehingga saya jadi silakan terjadi perubahan Pak ya. new normal in In new normal. norm. New norm itu norma perilaku kita. Iya. Kenormalan yang diberikan kepada kita untuk Ah. beraktivitas seperti apa adanya. Hah? Misalnya seperti saya jadi dosen mengajar lagi seperti dulu, penelitian lah, pengaduan masyarakat, bergaul secara bebas, membangun kemanusiaan satu dengan yang lain, ya, saling jabat tangan. Bahkan kita itu adalah ajarkan kepada mahasiswa, itu harus berjabat tangan lah, menghormati senioritas, ya, senyum lah, Iya. gitu. Maka harus diubah, senyumnya dilanjutkan, menghormati tetap dilanjutkan. Kalau mau membungkukkan badan boleh, jabat tangan jangan. Karena itu sudah dilarang. Berarti norma baru kan? Iya. Oke. Physical distancing itu kan jabat tangan. Kalau sekarang kita bertemu dengan teman, apalagi yang senior, tidak jabat tangan, mengucapkan ya selamat siang, selamat malam, dan sungkem. Kadang-kala kan seperti kita tidak bernorma kan. Sekarang norma itu harus diubah ke depan. Kita harus melakukan physical distancing itu. Dan mungkin karena kita juga adalah sudah dengan pengalaman daring ini, dengan pengalaman kita adalah melakukan apa yang dikenal di Bali dengan mesekep ini. Dari Maret sudah sampai Juni sekarang. Maret, April, Mei, Mesekep, Juni ya, kan. 4 bulan, ya. Mesekep bahasa Balinya itu yang disebut dengan karantina itu. Nasak kita jadinya. Kalau pisang itu kuning nasak dia. Mateng Matang Pak ya. dia. Mungkin nanti dengan kematangan mesekep selama 4 bulan dan 6 bulan dan selanjutnya sampai akhir tahun nanti, di situ akan memberikan banyak pelajaran pada kita. Era kita akan terjawab oleh situasi itu. Karena era kita adalah kan era digitalisasi. Kan era 4.0. Walaupun sedikit nanti ada hal yang menurut kemanusiaan orang timur atau peradaban kita adalah saling menghormati, itu adalah sesuatu yang milik kita seolah-olah kan. Itu kita harus kurang sedikit dengan jabat tangan, kumpul-kumpul banyak kan. Itu kan harus kita hindari. Iya. Bagaimana misalnya hajatan harus mengumpulkan semua teman dari jauh dan sebagainya. Iya. Hanya sekedar makan di situ dan jabat tangan dan setor muka kan. Iya. Mungkin itu akan secara rasional akan menghilang, itu menurun, artinya menurun. Iya. Nah, sehingga emosi seperti dulu kalau kita tidak melakukan itu kan seperti ada emosi yang hilang. Dengan adanya rasional yang memberi penjelasan bahwa COVID itu adalah masih ada dan sangat berbahaya kalau kita mengumpulkan orang banyak dan dipahami oleh orang banyak, maka itu kan secara otomatis akan tidak dilakukan. Maka nilai itu kan menjadi norma baru di era nanti kita mengalami yang disebut dengan new normal itu. Itu satu. Perubahan Pak. Perubahan itu pasti ada. Kenapa? Mau tidak mau, kalau kita tidak mengikuti apa yang dijadikan protap WHO atau saran pemerintah itu, ya kita kena nanti. Iya. Kita menyayangi diri sendiri, bukan hanya harus menyayangi diri sendiri saja. Ya, Iya. curiga kepada orang lain, kita harus lebih curiga pada diri sendiri. Apalagi orang Bali itu. Orang Bali karena terbiasa mungkin dia makan lawar gitu ya. Kena bakso gede. Bakso Sunda Cekuh. Itu kan rempah-rempah itu banyak. Karena demikian mungkin ada hal penyebab panasnya tubuh darah orang Bali itu, siapa tahu bisa berpengaruh itu juga. 1-2 sering makan lawar isen. Kan banyak itu. Iya. Sehingga itu berpengaruh sehingga kita bisa kena. Tetapi gejalanya tidak sakit. Dia tidak sakit, belum sakit dia. Nempel di tubuhnya tapi tidak merobohkan dia. Ini justru kan sangat berbahaya.
karena kita merasa sehat-sehat saja, tapi ternyata kita adalah terkena sehingga membawa kepada orang yang masih sehat. Itu harus dipahami. Ya. Oleh karena itu ke depan wajib bagi kita untuk memahami corona ini sampai ditemukan vaksinnya. Kalau nanti vaksin sudah ditemukan, mungkin itu norma apa yang kita bayangkan tidak akan terjadi. Karena seperti apa yang saya pelajari, karena kita udah punya kesempatan untuk menganu corona, semua orang corona kan, maka saya juga senang apa sih corona itu, bagaimana corona itu kan, seperti cara saya belajar sejarah, dari mana asalnya, apa dia, bagaimana penyebarannya, ya kita pelajari apa sih dia sesungguhnya. Dia adalah terdiri dari berbagai wujud yang kadang-kala secepat bermutasi dari satu sel ke sel yang lain, sehingga dia adalah sulit untuk dideteksi. Kalau dibuatkan vaksin alfa gitu misalnya, dia sudah di beta, dibuatkan di beta, dia sudah di yang lain, kan? Dengan demikian maka sulit. Nah sampai ini ditemukan, maka itu baru normal akan kembali seperti yang dulu mungkin. Tapi kalau dengan manusia kalau sudah terbiasa, rasa takut itu nanti menjadi memori jangka panjang dan menjadi memori kolektif kita bersama, sehingga kita adalah terbiasa dengan norma baru itu. Jadi hidup kita demi kesehatan hidup ini. Kita mau mati bersama atau mau hidup bersama? Apa kita mau berkumpul-kumpul terus mati bersama, atau kamu tidak berkumpul tapi masih hidup? Ya. Ya. Nah itu yang menurut saya itu ya. Sudah ini nih panjang sekali penjelasannya Pak Dr. Imade Page, menjadi pengetahuan dan bekal kita untuk menyadari sesungguhnya mencurigai diri itu lebih berarti ketimbang mencurigai orang lain dalam penyebaran COVID, Pak ya. Ya. Ini Pak ada beberapa kolom pertanyaan ya, ada yang nyeting ya. Ada yang ada chatting chatting lah. Ya. Chat Jadi terima sedikit. kasih atas perhatiannya teman-teman dimanapun berada. Ya. Kalau sudah ikut terlibat nanti dengan diskusi ini ya, mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini. Nanti silakan berlanjut lagi. Kita akan siap berdiskusi di mana saja, karena ini akan menghasilkan Ini Pak ada kebaikan sedikit bersama. ini Pak pertanyaan dari di kolom komentar live nih, Pak, sedikit aja. Ada alasan nggak Pak bencana itu terjadi, kenapa harus terjadi 100 tahun sekali atau terjadi pada tahun kembar, Pak? Nah itu Dalam yang tidak perspektif ilmu sejarah itu ini. yang tidak bisa kita temukan. Ya. Alasan mengapa terjadi 100 tahun sekali? Nah rasanya 100 tahun. Apa yang pakai ukuran tradisi setiap 100 tahun sekali? Kan 100 kan. Jadi kalau tidak hanya ada 100 tahun yang lalu terjadi dan sekarang terjadi, belum setiap 100 tahun terjadi sekarang terjadi, belum setiap. Kalau nanti ada 3 kali ratusan lah, baru kita bisa katakan siklus itu. Ini belum siklus karena kita belum belum ada ini Pak ya penelitiannya, Pak? Penelitian untuk itu belum ada. Misalnya kolera yang terjadi di Bali pada saat itu kan juga dibawa dari luar daerah itu kan. Itu kan terjadi pada abad ke-19, memang di sekitar tahun 1850-an sekian itu. Kan pertengahan abad. Kalau sekarang itu mungkin sudah anggap mudahnya 50 kan 2000. Tambah 20 kan 70. Kan baru 70. 100 tahun adalah penyakit lain yang ada di itu. Sakit itu sudah ada, bahkan ada abad ke-6 sudah ada, berlanjut terus. Coronavirus ini jangan diartikan ada baru kemarin ketika kita baru disekap ini di karantina. Dia sebenarnya adalah cikal bakalnya sudah dapat dilihat pada SARS itu, pada flu Spanyol itu, sudah ada itu. Disebut corona sekarang kan karena dia berbentuk seperti Crohn itu, ya menjujul seperti Crohn itu. Geriging-geriging itu. Oleh karena itu kan, apakah ini melompatnya bertransformasinya adalah dari kelelawar atau binatang lain ke manusia, sehingga manusia menjadi kekebalan tubuhnya seperti yang dibayangkan sebelumnya. Antisipasi tubuhnya lebih kuat dari makhluk yang lain kan, sehingga kena kita. Itu. Jadi dari ada yang membilang kan bikin ini dimutasi sehingga menjadi virus disebar. Kayak pikiran-pemikiran orang membuat senjata biologis itu. Karena itu digambar-gemborkan dari dulu senjata biologis sangat menakutkan dan lain sebagainya, karena kita tidak memiliki pengetahuan untuk itu kan, menunggu bagaimana peristiwa sejarahnya atau kejadiannya. Ternyata adanya corona ini kan
mengakibatkan orang akhirnya berspekulasi. Ya. Ini dibuat manusia atau ini adalah memang datang dari kelelawar, bahkan alami tercipta. Bahkan ada baru yang keluar, buat gitu ya. bikin dugaan konspirasi Pak ya. Ya, oleh karena itu ada bilang ini supaya begini, supaya ini adalah motif ekonomi Iya. kan, dengan begini maka banyak orang kena sehingga dia beli masker ke sana gitu kan. Apa suruh beli masker? Beli alat Oleh- diagnosis rapid test Iya, PCR Pak ya. rapid test dan sebagainya. Iya, iya. Karena itu kita harus kritis di era corona ini agar kita tidak saling mencurigai. Kita tidak perlu sebenarnya baru orang kena penyakit ini kita terus kucilkan mereka ada anu. Nah, ini wabah penyakit bersama, tidak ada orang yang ingin kena. Iya. Tapi tidak ada orang kebal karena belum ada virusnya. Semua orang berpotensi kena. Hanya sekarang bagaimana kita mengikuti langkah-langkah penanganan COVID itu dengan baik, menjadikan norma dalam hidup kita. Dengan demikian dia menjadi menjadilah kita selamat dari terpaparnya virus corona ini. Pak sambil ngomong Pak ya. Ya, silakan. Ayo. Mungkin itu. Ya, jadi ini norma baru yang kita harus ikuti karena kita adalah sudah tahu betul bahwa penyebaran corona ini adalah begitu masifnya. Oke. Dengan masifnya penyebaran ini satu-satunya jalan untuk menangannya adalah seperti yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Gitu. Jadi terkait pertanyaan tadi belum ada ini Pak ya, penelitian secara ilmiah. soal Siklusnya tidak bisa dikatakan. Iya. Misalnya Kemudian yang kedua ada- ini Pak, ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana formulasi sistem pengobatan tradisional Bali nih Pak dulu ketika ada gerubuk nih Pak? Ada nggak apa nama istilahnya? Kan menyikapi bencana alam nih. Ada nggak pengobatan tradisional khusus selain ritual tolak bala tadi Pak? Oh, kan ada dua. Memang pengobatan tradisional Bali itu kan adalah menggunakan unsur alam sebagai obat, Oke. bukan pil. Oke. Kalau unsur alam itu kan bisa dipilkan juga sebenarnya kan. Ya. Tapi artinya adalah belum menggunakan zat kimia yang Herbal, Pak, ya. kaitan dengan ini membentuk adalah obat itu. Masih herbal. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena sangat kaya sekali tentang sumber-sumber lontar di Bali terkait dengan pengobatan itu. Semua penyakit sebenarnya terdeteksi. Obatnya ini, misalnya orang muntaber, obatnya adalah daun sotong, daun nyambu, pisang muda. Setelah itu dicari airnya itu, Iya, diminum, diperes, ya. diminum. Apakah itu bisa mengobati atau dalam arti bisa membunuh bakteri dan lain sebagainya? Dalam catatan sejarah tidak semua orang yang kena muntaber mati, itu berarti kan bisa, Iya. nggak sepenuhnya. Bahkan saya berpandangan bahwa kita harusnya memang mengembangkan itu. Mulai Pak ya. Harus mengembangkan herbal itu bukanlah pengobatan alternatif sesungguhnya bagi kita. Iya. Kita harus mengembangkan Tapi pemikiran dikembangkan secara baru, ilmiah, Pak, ya, ya. pengembangan pemikiran baru bukan alternatif. Harusnya dia obat barat itu alternatif. Iya. Milik kita dulu pakai baru orang lain kan itu. Seharusnya. Tapi karena kita sudah terkolonisasi kita, berarti kita harusnya mampu berpikir bahwa bagaimana Cina itu bisa menghasilkan obat-obat herbal Iya. yang begitu mahal di pasaran, ya walaupun dilarang tapi kok bisa masuk juga ke Indonesia, tapi dia bisa mengobati penyakit-penyakit yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa kekayaan alam Indonesia sesungguhnya adalah sangat-sangat luar biasa terkait dengan obat itu. Ya. Jadi para perdukunan di Bali itu ada. Sehingga di Bali itu ada yang disebut dengan kandempat taru. Jadi kandempat hal yang terkait dengan sang catur sana itu belajar tentang pengobatan menggunakan kayu di Bali dengan taru permano. Itu ilmu dilontarnya disebut dengan kandempat taru. Khusus mempelajari empat, tapi memang dibantu oleh dewa gitu. Ya, dalam kaitan ini kan kekuatan diminta selalu. Setelah itu ada kandempat satu. Kandempat satu itu adalah ajaran yang sama seperti kandempat taru itu, tetapi menggunakan binatang-binatang sebagai obat. Binatang ini kalisaswa untuk obat ini, misalnya kalau Mungkin orang tadi genit, binatang purba itu ya bisa, binatang Pak, ya? genit itu binatang purba itu, ya.
organ-organ tubuh tertentu, Ya. misalnya halu, Ya, apa bisa namanya, obat udur-udur, gatal, obat apa? udur-udur, ada tuh. Diabetes ya. Ya, Nah, itu udur-udur. itu berarti sudah ada di lontar, Pak, ya? Ulik Ya, itu ulik-ulik. obat diabetes, kutu, obat sakit Iya. kuning. Itu belajar dari binatang itu. Jadi itu ajaran itu. Ada lagi yang namanya kando 4 mustika. Kando 4 mustika itu sebuah serba batu-batuan. Iya. Batu gini untuk gini, khusus batu. Tempatnya ada di laut dan ada di darat. Itu. Di laut itu ada semua perobatan apa ada di laut. Apa di darat juga begitu. Karena dia adalah liminitasnya ada di situ Iya, kan. iya. Ini adalah penyakit yang harus diobati dengan laut, unsur laut atau Iya. ini unsur darat. Iya. Gitu. Orang Bali itu begitu. Sama dengan di Lombok, terutama adalah di Lombok itu kan sebenarnya adalah antara Bali dan Lombok kan lain nama ya sebenarnya, banyak hal yang sama gitu ya. Boleh agama kita berbeda-beda tetapi keindonesiaan itu yang sama. Karena kita sebenarnya agama Hindu dan ini berpikir dialektik kan. Ini agar tidak dianukan. Ini cara berpikir aja. Iya. Kalau saya mengatakan salah enggak? Dek Yuli misalnya, Dek Yuli Muslim, saya Hindu ya. Iya. Semua agama-agama besar itu, Hindu, Islam, Buddha, Kristen itu barang import. Kalau kita kan zamannya modern, barang import kan. Mana sih yang asli barang import kita ini? Barang kita asli. terkait dengan kepercayaan itu. Melayu Indonesia itu kebersamaan kita. Pemujaan roh leluhur itu. Hanya saja kita bangsa yang umumnya bangsa terkategori bangsa blok ajum. Blok ajum. Blok ben ajum ya. Nah, bukan blok dalam arti bodoh kan. Blok ajum itu apa di Bali ya? Blok ajum itu artinya kalau sudah dia ajum-ajum semuanya udah dikasih. Padahal dia rugi sendiri gitu ya. Jadi barangnya sendiri dibuang, barang orang lain dibangga-banggakan. Padahal dia sesungguhnya tidak bisa lepas dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus kritis. Tapi sangat berbahaya sekali sekarang, perlu diketahui bahwa jika sekarang sebelum ditemukan vaksinnya ini kita kena, maka yang rompot itu adalah komponen tubuh kita. Yang sehat misalnya sekarang kena, sudah berubah struktur tubuhnya itu. Di sana sini sudah ada tumpukan bakteri virus corona itu yang akan mengganggu berbagai hal yang memang tubuh kita itu kan pasti ada unsur lemah kuatnya kan. Imun kita diserang, apalagi yang sudah punya penyakit. Kita harus hati-hati dan ini harus kita pahami bersama bahwa jangan memboyo istilah Balinya itu. Ya. Jadi syarat memaksa. Dipaksa, bukan menjadi pemerintah. Menjadi tradisi yang diturunkan turun-temurun itu belum bisa karena kan nanti tergantung waktu dulu membutuhkan waktu panjang itu. Iya. Tapi syarat pelaksanaannya nanti adalah syarat memaksa. Ini namanya itu karena dipaksa oleh sakit itu kan. Ini necessary kondisi yang memaksa kita harus pakai masker, kondisi yang memaksa kita harus mengambil jarak, kondisi yang memaksa kita jangan buat kerumunan, kondisi yang memaksa kita harus jaga tubuh, jaga organ dan sebagainya. Gitu. Makasih nih Pak penjelasannya Bui. Cukup meluas kemudian tapi memberikan sebuah pengetahuan pada pemirsa yang ada di rumah nih Pak. Ya mudah-mudahan, mohon maaf saya menyampaikan apa yang saya ketahui karena saya latar belakangnya bukanlah orang kesehatan. Tentu nanti banyak hal yang mungkin dianggap lucu oleh orang yang mendengar ini, tetapi niat saya adalah saya memahami seperti itu. Itulah saya dalam kaitan dengan memahami COVID ini. Sedangkan orang lain nanti kalau memberikan penjelasan lain dan lain itu latar belakang pemahaman. Sementara literatur yang ada, sumber-sumber informasi yang ada, itu yang saya pahami, maka itulah tanggapan respon pribadi saya terkait dengan menangani COVID ini. Gitu ya. Siap. Terima kasih karena waktu hampir 1 jam lebih kita. Wah sudah 1 jam ya? Ya. Sudah bersama Dr. Page. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya di ngobrol pintar di tengah COVID. Minggu depan kami kembali lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.